Shalom. Bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Anda bukan kebetulan. 3 bukti Tuhan mempunyai rencana atas hidup Anda. Saudara, pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa aku dilahirkan? Mengapa aku harus melewati semua ini? Apakah hidupku benar-benar memiliki tujuan? Saudara, mungkin ada masa ketika hidup terasa seperti sebuah rangkaian kebetulan. Anda lahir di keluarga tertentu, bertemu dengan orang-orang tertentu, mengalami kegagalan, kehilangan, bahkan luka yang tidak pernah Anda rencanakan. Dan terkadang semuanya terasa begitu kacau. Tetapi hari ini izinkan saya mengingatkan satu hal. Anda bukan kebetulan. Hidup Anda bukan sebuah kecelakaan. Keberadaan Anda bukan kesalahan. Dan sekalipun Anda belum memahami seluruh perjalanan hidup Anda, itu tidak berarti Tuhan tidak memiliki rencana atas hidup Anda. Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikut ada 3 bukti bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidup Anda. Pertama, Anda diciptakan dengan tujuan. Bukti pertama bahwa Anda bukan kebetulan adalah Tuhan menciptakan Anda dengan tujuan. Dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai 14 berkata, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Perhatikan kata-kata ini. Engkau yang membentuk aku. Artinya, hidup Anda tidak terjadi secara acak. Tuhan mengetahui keberadaan Anda bahkan sebelum manusia mengenal Anda. Dia mengetahui tubuh Anda, kemampuan Anda, kelemahan Anda, bahkan perjalanan hidup Anda. Mungkin Anda sering membandingkan diri Anda dengan orang lain. Mungkin Anda berkata, kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa hidupku tidak semudah hidupnya? Kenapa aku tidak memiliki kemampuan seperti orang lain? Tetapi Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk memiliki nilai. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menjadi salinan orang lain. Ada tujuan yang Tuhan percayakan secara khusus kepada Anda. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Anda adalah buatan Allah, bukan produk kegagalan, bukan hasil dari sebuah kesalahan, bukan manusia tanpa tujuan. Mungkin saat ini Anda belum melihat tujuan itu dengan jelas, tetapi ketidakmampuan Anda melihat seluruh rencana Tuhan bukan berarti Tuhan tidak memiliki rencana. Seperti seseorang yang sedang melihat satu halaman dari sebuah buku, dia mungkin belum memahami keseluruhan cerita. Begitu juga hidup Anda. Anda hanya melihat hari ini, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan Anda. Jadi, jangan mengukur nilai hidup Anda berdasarkan pencapaian orang lain. Anda mungkin belum sukses menurut ukuran dunia, tetapi Anda tetap berharga di hadapan Tuhan. Anda bukan kebetulan. Anda adalah karya Allah sendiri. Yang kedua, setiap perjalanan Anda dapat dipakai Tuhan. Saudara, bukti kedua bahwa Tuhan memiliki rencana atas hidup Anda adalah Tuhan dapat memakai setiap bagian dari perjalanan hidup Anda. Bahkan bagian-bagian yang tidak Anda sukai. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikanlah, Alkitab tidak berkata bahwa segala sesuatu itu baik. Kehilangan tidak selalu baik, kegagalan tidak selalu baik, pengkhianatan tidak selalu baik, kekecewaan tidak selalu baik. Tetapi Tuhan dapat bekerja melalui segala sesuatu yang tidak baik itu. Mari kita lihat contohnya dalam Alkitab. Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia menjadi budak, difitnah, dipenjara. Jika Yusuf melihat hidupnya hanya dari satu bagian,
mungkin dia akan berkata, hidupku sudah berakhir. Tetapi bertahun-tahun kemudian, Yusuf dapat berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 yang berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Manusia bisa merencanakan kejahatan. Orang lain bisa menyakiti Anda. Keadaan bisa menghancurkan rencana Anda. Tetapi itu semua tidak berarti Tuhan kehilangan kendali. Apa yang terlihat seperti akhir bagi manusia dapat menjadi bagian dari proses Tuhan. Luka yang Anda alami mungkin suatu hari menjadi kesaksian. Kegagalan yang pernah membuat Anda menangis mungkin menjadi pelajaran yang menyelamatkan Anda dari kesalahan yang lebih besar. Masa sulit yang pernah Anda lewati mungkin mempersiapkan Anda untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam pergumulan yang sama. Jadi, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup Anda gagal hanya karena Anda sedang berada di bagian yang sulit. Tuhan belum selesai menulis cerita Anda. Sebuah titik di tengah cerita bukanlah akhir dari keseluruhan cerita itu. Yang ketiga, Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Saudara, bukti ketiga bahwa Anda bukan kebetulan adalah hidup Anda dirancang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Perhatikanlah, Yesus tidak berkata kamu akan menjadi terang dunia. Tetapi kamu adalah terang dunia. Artinya, keberadaan Anda memiliki pengaruh. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi ada orang yang belajar dari hidup Anda. Ada orang yang dikuatkan oleh perkataan Anda. Ada orang melihat kesetiaan Tuhan melalui kesetiaan Anda. Ada orang yang menemukan harapan karena Anda memilih untuk tetap bertahan. Jangan pernah meremehkan hidup Anda. Satu senyuman mungkin menguatkan seseorang. Satu doa mungkin menjadi alasan seseorang tidak menyerah. Satu kesaksian mungkin membuat seseorang kembali percaya kepada Tuhan. Anda mungkin berpikir, aku bukan siapa-siapa. Tetapi di tangan Tuhan, hidup yang sederhana pun dapat memiliki dampak yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan mungkin terlihat kecil. Tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, Tuhan memakainya untuk memberkati ribuan orang. Masalahnya bukan selalu tentang seberapa besar yang kita miliki. Tetapi apakah kita bersedia menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jadi, jangan menunggu menjadi sempurna untuk dipakai Tuhan. Jangan menunggu menjadi kaya untuk menjadi berkat. Jangan menunggu memiliki banyak pengikut untuk menyampaikan kebenaran. Mulailah dari tempat Anda berada, dengan apa yang Anda miliki, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan kesempatan yang ada hari ini. Mungkin hari ini Anda sedang merasa tidak berarti. Mungkin Anda merasa tertinggal. Mungkin Anda melihat hidup Anda dan berkata, apa sebenarnya tujuan Tuhan atas hidupku? Saya ingin mengingatkan Anda bukan kebetulan. Anda diciptakan dengan tujuan. Perjalanan Anda dapat dipakai Tuhan. Dan hidup Anda dirancang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menentukan nilai diri Anda. Jangan biarkan pendapat manusia menentukan identitas Anda. Jangan biarkan keadaan hari ini membuat Anda berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan Anda. Karena Tuhan belum selesai. Apa yang sedang Anda alami bukan akhir dari cerita Anda. Mungkin Tuhan sedang membentuk Anda. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Mungkin Tuhan sedang mengarahkan Anda kepada sesuatu yang belum dapat Anda lihat sekarang. Jadi, tetaplah berjalan. Tetaplah percaya. Tetaplah setia. Karena Anda bukan kebetulan. Anda adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan ketika hidup Anda berada di dalam tangan Tuhan, bahkan perjalanan yang tidak Anda mengerti pun dapat menjadi bagian dari cerita yang indah. Tuhan memiliki rencana atas hidup Anda. Jangan menyerah pada prosesnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.